Hadirin Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya keadaan mayit sesudah dibangkitkan di dalam kubur itu keadaannya berbeda-beda. Kenapa? Karena beda-beda itu menurut amal perbuatannya. Apabila pada masa hidupnya berkelakuan baik, maka ia akan bernasib baik atau memperoleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, apabila ia pada masa hidupnya melakukan amal keburukan, maka ia akan bernasib buruk atau memperoleh kesengsaraan. Dalam suatu hadis diceritakan, sesungguhnya mayit itu akan dibangkitkan di dalam kuburnya. Mereka dalam keadaan berdiri tegak di atas tempat mereka dibangkitkan selama 40 tahun. Tidak makan dan tidak minum, tidak duduk serta tidak berbicara. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, dengan apa untuk biasa mengetahui orang-orang mukmin pada hari kiamat itu?" Maka Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Sesungguhnya umatku itu putih wajahnya akibat bekas dari wudhu." Telah diterangkan dalam sebuah hadis, ketika terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala membangkitkan para makhluk dari kuburnya. Kemudian datanglah malaikat ke kuburnya. Selanjutnya para malaikat membersihkan debu yang melekat pada orang-orang mukmin, kecuali tempat sujudnya. Lalu ada panggilan yang memanggil debu itu, "Tinggalkan debu itu pada mereka sehingga mereka lewat sihira dan masuk surga," agar setiap orang yang melihat pada mereka itu mengetahui bahwa mereka adalah pelayanku dan hambaku. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ketika hari kiamat terjadi dan dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, sesungguhnya aku mengeluarkan orang-orang yang berpuasa dari kuburnya dalam keadaan lapar dan haus. Sambutlah mereka dengan makanan, panggang dan buah-buahan dari surga." Kemudian malaikat Ridwan memanggil orang-orang itu, "Wahai Wildan," yaitu Wildan itu pelayan surga yang terdiri dari anak-anak yang belum sampai akli balik. Kemudian mereka datang dengan membawa Ridwan. Jumlah mereka itu lebih banyak daripada hitungan tetesan air hujan. Dan binatang-binatang dari langit serta daun-daun pepohonan, mereka semua membawa buah-buahan yang banyak, yang sangat beraneka makanan. Minyak samin dan minuman yang lezat, mereka menjemput ahli puasa dan memberikan makanan pada ahli puasa. Lalu ia berkata, "Makan dan minumlah dengan nikmat, dengan apa yang pernah kamu dahulukan beberapa hari yang telah lewat atau yang telah kamu kerjakan."